Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Selamat datang kembali di channel Soal Bagus. Kali ini Soal Bagus akan membahas tentang soal latihan UTS kelas 4 tematik tema kelima semester 2. Ya, UTS atau PTS ya, penilaian tengah semester istilah K13 atau kurikulum 2013. Baik, kita langsung saja ke nomor pertama. Soal matematika ya terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 dulu. Nomor 1. 36/100 diubah ke bentuk pecahan desimal menjadi ya, ini jelas di belakang koma harus ada 2 angka karena angka 100 ya. Oke, cari sini yang belakang koma 2 angka. Nah, ini berarti ya 0,36. Baik, nomor 2. Pecahan 0,40 jika diubah dalam bentuk pecahan biasa paling sederhana. Oke, kita kita bentuk pecahan dulu 40. Ini karena belakang koma ada 2 angka jadi 40 100. Oke, kita sederhanakan ya karena bentuk yang paling sederhana. Oke, kita bagi 2. Ini dapat 20, ini dapat 50. Nah, ada nggak? Ada. Oke. Good. Lanjut, nomor 3. Hasil dari 14,74 dikurang 7,28. Kita langsung kurangkan saja. 14,74 dikurang 7,28. Kurang 4, coret 14 kurang 8, 6 dulu kurang 2, 4 14 kurang 7, 7,46. Ada ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Nomor 4 masih soal matematika pada channel Soal Bagus. Pembulatan bilangan 436,813 kesatuan terdekat yang paling tepat. Jadi pembulatan ini langsung ini jadi 8 nya di 1 ya, dibulatkan ke 6 jadi 7, jadi 437. Andi nomor 5. Andi menempuh jarak 2 km untuk ke sekolah. Jika diubah menjadi satuan cm, jarak yang ditempuh Adi adalah cm. Kita tulis urutan ini, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke. 10, 100, 1000, 100.000. Berarti kalau 2 ini kan 10, 100, 1000, 10.000. Nah, gitu maksudnya 100.000. Nah, sini 2 dikali 100.000 berarti 200.000 cm. Nomor 6. Seorang atlet menempuh jarak sejauh 1.500 cm. 1.500.000 cm. Jarak tersebut berapa kilometer? Sekarang dibalik ya, dari cm kilometer. Berarti kita ini kan dari kilometer ke ini 100.000. Berarti kita coret nolnya dulu. Berarti nolnya ini 5 kita coret. Nah, coret. Tuh ya. Berarti 1.500.000 dibagi 100.000. Hasilnya berapa? 15.
Nomor 6, 15. Nomor 7, keliling bangun tersebut. Oke, keliling. Oke, 10 ya, gampang ya. Nomor 7, keliling 2 kali panjang ditambah 2 kali panjang 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Ya, berapa jawabannya? Iya, betul, jawabannya C. Oke, nomor 8, urutan bilangan dari yang terkecil yang benar. Kecil ya, lihat yang paling kecil, berarti yang paling kecil negatif dulu ya, yang paling kecil negatif. Kita coba yang A dulu, negatif 8, betul, negatif 7 ya. Terus yang ini kita tandain dulu ke titik 8,7 8,7,0,5. Nah, ini udah nggak usah ditulis. Ini positif, ini negatif. Kurang salah. Ini salah. Jadi jawabannya adalah nomor 8 A. Oke, selanjutnya adalah nomor 9. 3 ditambah positif 2. Positif ditambah positif, berarti hasilnya positif ya. Berarti jawabannya adalah B, nomor 10. 7 ditambah negatif 2. 7 ditambah negatif 2 artinya 7 ini dikurang 2 ya, jadi punya apa istilahnya, punya 7 punya utang 2 itu ibaratnya ya, jadi dibayar apa, diambil hutang ya. 7 tambah negatif 2, berarti jawabannya adalah ini. Oke, lanjut sekarang ke bahasa Indonesia ya, masih di soal UTS tematik kelas 4 tema kelima semester 2. Oke, berilah tanda silang pada jawaban A, B, C, dan D yang benar. Hayam Wuruk merupakan raja ke titik-titik kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk raja ke berapa? Raja ke 4. Oke, selanjutnya bacalah Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan Mahapati Gajah Mada saat pengangkatannya menjadi Pati Amangkubumi atau Perdana Menteri ya. Perdana Menteri Majapahit. Sumpah Palapa termuat dalam kitab Pararaton. Oke. Selanjutnya ini jawabannya mengacu ke teks Sumpah Palapa. Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada adalah sumpah yang diucapkan Patih Gajah Mada adalah Sumpah Palapa. Aduh, gampang. Nomor 3. Gajah Mada seorang panglima perang dan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Ya. Oke, lanjut ke nomor 4. Ya, masih soal latihan UTS tematik kelas 4 tema kelima. Ini nggak ada hubungannya sama Sumpah Palapa tadi ya, tapi masih bertemakan pahlawan. Gambar tokoh di samping. Ya, nomor 4. Apa ini? Siapa ini? Ya, sudah tidak asing lagi ya, gambar pahlawannya karena dari Aceh. Iya, betul. Cut Nyak. Nomor 5. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau mendapat gelar apa? Iya, Bapak Pendidikan Indonesia. Baik, selanjutnya nomor 6. Bacalah teks percakapan berikut ini. Daniel, Muslim, besok ada peringatan apa di sekolah? Mengapa kita diminta berseragam lengkap? Besok tanggal 2 Mei
tinggal tanggal itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Mengapa diperingati Hari Pendidikan Nasional? Untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara, maka setiap tanggal lahirnya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tema yang cocok untuk dialog di atas adalah yang tepatnya apa kira-kira? Iya ya, memperingati Hari Pendidikan Nasional. Oke, lanjut. Legenda bulu tangkis Indonesia Susi Susanti adalah salah satu pemain bulu tangkis putri terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ia bersekolah di sekolah atlet. Ia berlatih mulai pukul 7 sampai dengan pukul 11. Kemudian dilanjutkan pukul 15 sampai dengan pukul 19. Pada awal karirnya di tahun 1989, Susi Susanti sudah berhasil menjadi juara di Indonesia Open. Dia mulai merajai kompetisi bulu tangkis wanita dunia. Oke. Ini peta pikirannya. Jika kita baca peta pikiran data, semuanya prestasi Susanti kecuali yang mana yang bukan prestasi Susi Susanti. Yang mana? Iya, jawabannya A ini ya. Pemain bulu tangkis suka emosi. Iya, betul sekali. A jawabannya. Nomor 8. Susi Susanti pemain bulu tangkis yang tenang tanpa emosi. Untuk menunjang prestasinya, Susi Susanti bersekolah di tadi sudah ada bacaan ya. Ada di sekolah atlet. Lanjut. Bacalah teks berikut dengan tulisannya. Iyung penyelamat pesisir Pulau Puhawang. Ibu guru Iyung begitu Ibu Yuliati sering disapa. Beliau adalah guru sekolah dasar di SDN Pulau Puhawang, perairan Teluk Lampung. Selain mengajar, Ibu guru Iyung juga aktif dalam penyelamatan ekosistem pesisir Pulau Puhawang, yang keadaannya memprihatinkan. Penduduk setempat belum memahami pentingnya ekosistem pesisir, sehingga mereka dengan mudah menebangi hutan bakau untuk menjual kayunya yang memiliki harga yang lumayan tinggi. Mereka juga masih sering membuang sampah di daerah pesisir, sehingga daerah tersebut menjadi tercemar. Oke. Nomor 9 ya. Selain sebagai guru, Ibu Iyung juga aktif dalam penyelamatan ekosistem pesisir. Kata tercemar pada kalimat terakhir dalam bacaan di atas memiliki makna yang sama dengan terkontaminasi, terpisah, terbersih, terasering. Benar. Ya, jawabannya adalah tercemar, terkontaminasi. Ya. Yes. Oke. Selanjutnya IPA ya. Oke. Cermin pada kaca spion mobil berlensa apa nih? Nomor 1, lensa cekung, cembung, datar atau lengkung. Jawabannya adalah lensa cembung. Oke, lanjut. Salah satu sifat cermin adalah ukuran bayangan dapat diperbesar, ukuran bayangan dapat diperkecil, ukuran bayangan sama dengan benda bayangan maya. Yang mana? Yang mana sifat cermin? Ya, ukuran bayangan sama dengan benda. Oke, nomor 3. Yang termasuk benda gelap adalah kaca, gelas, kayu, aluminium. Ya. Iya, betul, kayu. Lanjut. Manfaat rempah-rempah pada gambar sangat banyak sekali, kecuali ini apa ini? Asam ya. Menambah cita rasa makanan, ramuan jamu, sirup, sampo. Yang mana nih? Asam buat apa? Ini sebetulnya menambah cita rasa makanan, ini sayur asam ya. Ramuan jamu
balsam, sirup, sampo. Ya, jawabannya nomor 4 adalah D, buat sampo, kecuali ini. Lanjut. Kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela pada kapal selam disebut apa? Center, periskop, stetoskop, mikroskop. Stetoskop buat ini yang dipakai dokter, mikroskop untuk lihat benda-benda kecil. Ini periskop ya. Jawabannya adalah B. Nah, sekarang SBDP. Istilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Bagimu negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Oh. Gimana? Bagus kan suaranya? Lumayan ya. Oke, ini tempo 4/4 ya, bermain di kunci G mulai dari do atau sedengan do. Penciptaannya adalah Kusbini yang menciptakan lagu Bagimu Negeri. Nah ini ya, Kusbini. Nah, jawabannya adalah Kusbini. Lagu Bagimu Negeri, nada dasarnya adalah apa? Nada dasarnya itu tadi ada ya, nih nada dasarnya G atau sama dengan do. Nah, ya. Birama pada lagu Bagimu Negeri. Nah ini birama 4/4 biramanya ya, 4/4. Oke, lanjut. Bahan dan alat yang digunakan membuat periskop. Oke, sudah pernah? Oke, kita akan tuliskan kembali ya di sini. Kalau sudah pernah pasti bisa ya. Oke, kita lihat nomor. Oke, di sini aja kali ya. Dari sini aja. Pilihan hurufnya 14. Oke. Kardus bekas. Apalagi 2 cermin datar. Terus lem atau selotip. Ada lagi unsur derajat. Ada lagi gunting. Oke. Nomor 5. Biasanya kapal selam menggunakan sebuah alat yang membantunya melihat keadaan sekeliling. Jendela kepada kapal selam ini disebut tadi ya, sudah ada ya, coba dengan periskop. Fungsinya buat apa? Melihat permukaan laut ya, melihat di atas permukaan laut ya, atau mengintip ya. melihat permukaan atau mengintip, bisa juga ya, mengintip musuh bisa juga ya. Oke, nomor selanjutnya adalah IPS. Oke, istilah titik-titik bawah ini dengan jawabannya tepat. Bunyi sumpah palapa. Sumpah palapa. Bunyi sumpah palapa apa?
Iya, tidak akan makan buah palapa sebelum Nusantara bersatu. Oke. Ini Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan pendidikan di bidang udah disebutin pahlawan di bidang pendidikan. Aduh, lepotan. Nama pahlawan di samping. Siapa nih? Iya, Pangeran Diponegoro. Nih, ada di uang berapa nih gambar ini? Iya, uang 5.000 ya. Apal kalau duit ya. Nomor 4. Cut Nyak Dien adalah pahlawan yang berasal dari mana? Dari Provinsi Aceh. Daerah istimewa Aceh. Oke, lanjut. Nomor 5. Sikap kepahlawanan yang patut ditiru dalam kehidupan sehari-hari antara lain. Apa nih? Jawabannya. Pahlawan itu biasanya itu rela berkorban. Apalagi? Ya. Pantang menyerah. Oh. Apalagi? Berani. Oh. Ada lagi? Silahkan tambahkan sendiri ya. Oke, sekarang PPKN. PPKN. Oke. Apakah manfaat gotong royong? Apa? Iya. Pekerjaan berat menjadi lebih ringan. Lagi? Iya, pekerjaan jadi cepat selesai. Ada lagi? Iya. Ya, memupuk rasa persaudaraan. Aduh, mantap. Nomor 2. Sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi nilai persatuan. Sebutkan 3 contoh yang dapat kita lakukan untuk menjunjung nilai-nilai persatuan. Apa nih? Iya. Oke. Menyayangi. Lagi supaya jadi persatuan ya. Membantu sesama. Oke, lanjut. Gotong royong. Ada lagi? Kerja sama dalam kebaikan tentunya ya. Lanjut. Nomor 3. Tuliskan 2 kegiatan di sekolah yang dapat dilakukan secara gotong royong. Oh, tiap hari ini ya biasa ya. Tiket sekolah, tuh, tiket kelas. Tiket kelas, tuh. Apalagi membersihkan lingkungan sekolah. Mantap. 2 ya, cukup. Sebutkan 3 kewajiban siswa di sekolah. Apa tuh? Ya, ini kewajiban kalian nih. Mentaati peraturan. Apalagi? Aturan apa? Peraturan sekolah tentunya, tata tertib ya. Apalagi? Memakai seragam sekolah. Tuh. Nomor selanjutnya, apa lagi? Ada. Mengerjakan tugas. PR kerjakan ya. Biar pinter. Lanjut. Ada lagi? Tambahkan sendiri ya. Nomor 5. Berikan 2 contoh perilaku yang mencerminkan sikap mentaati tata tertib sekolah. Betul. Ya, bisa ya. Datang tepat waktu. Tuh, gak kesiangan datangnya. Malu ya. Aku malu datang terlambat.
Ada tuh slogannya di depan kelas ya. Lagi mengerjakan PR. Oh, PR. Kerjain PR. Bukan dikerjain ya, dikerjakan. Apalagi tidak berisik ya. Buat gaduh, hilir mudik sana kemari kayak pasar. Oke, sampai di sini pembahasan soal latihan tematik kelas 4 tema kelima semester kedua. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat dimengerti. Jangan lupa klik subscribe atau tinggalkan komentar di video ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.